Dewa Obat, Part 10. Cerita pun beralih ke dalam rumah sakit. Apa? Kau bilang cekku tidak bisa dicairkan oleh William? Ya betul Pak, cek itu sudah hancur. Bahkan dia tidak dapat menarik sepeser pun. Hahaha, cek 30 juta remku terselamatkan. Rasanya sangat menyenangkan. Aku bisa memaki beberapa cewek dari cek itu. Kenapa aku harus memberikannya ke William? Hahaha. Oh iya Pak Fenley, urusan dengan Katie gimana? Bagaimana apanya? Kan sudah jelas terus dikejar. Hanya saja belum ada perkembangannya. Hehehe Pak Fenley, aku punya cara untuk mempercepatnya. Kau pakai saja obat ini. Hebado! Apa kau tidak tahu? Yang menyenangkan dari mengejar cewek adalah saat kau berhasil membuatnya jatuh cinta padamu. Daripada aku pakai obat lebih bagus, aku cari pelacur saja, dasar bodoh. Astaga, biasanya kau juga selalu pakai obat, sekarang malah sok-sok jantan. Obat ini kau simpan saja. Jika nanti aku kehilangan kesabaran, barulah kita pakai. Oh iya, bagaimana kabar Katie belakangan ini? Pihak bank sudah terus mendesak masalah utangnya. Jika kau meminjamkan uang kepadanya, mungkin saja dia akan lebih mudah untuk kau dekati. Hahaha. Kebetulan ada 300 juta rem ini. Aku bisa mempertimbangkan untuk meminjamkan kepadanya. Oh iya, omong-omong William ada di mana? Dia aneh banget. Kalian harus bisa menyingkirkannya. Tenang saja Pak Fenley, kami pasti akan mencarinya. Kalian tidak perlu mencariku, aku sudah datang tanpa kalian cari. William, berani-beraninya kau mencariku. Fenley, ayolah kita bicarakan baik-baik, tapi alangkah baiknya dua budakmu ini pergi keluar dulu. Hey William, siapa yang kau bilang budak? Aku bilang pergi. Ya, sudahlah, bagaimanapun juga dia adalah putra keluarga Yorda. Kita tidak boleh sampai menyinggungnya. Ayolah kita pergi saja. Mereka berdua pun pergi untuk meninggalkan William dan Fenley. Fenley, aku yakin kau sudah tahu tentang masalah ceknya. Bisakah kau tolong aku untuk membuatkannya lagi? Dasar kau nggak tahu malu. Aku sudah sempat memberinya padamu. Kau sendirilah yang membuat ceknya rusak. Aku nggak akan memberikannya lagi. Benarkah? Oh iya, apa kau pernah dengar tentang salinan video? Jika video itu bocor ke media, percaya atau tidak reputasimu pasti bakal hancur. Mungkin kau nggak bakal keberatan untuk bertukar dengan 30 juta rem. Tidak, aku tidak akan memberikan cek kepadamu lagi. Baiklah, semoga kau tidak menyesal. Tunggu, berikan salinan videonya, akan kuberikan ceknya. Dan akhirnya William pun mendapatkan cek 30 juta remnya lagi. Fenley, kau menyuruh orang untuk membunuhku? Kau pikir ini bisa dilupakan hanya dengan 30 juta rem? Tapi tidak apa. Sementara ini aku akan membiarkanmu hidup. Untuk menjadi ATM berjalanku, jika aku butuh uang aku tidak susah payah, aku hanya perlu minta padamu. Setelah William pergi, kedua anak buah Fenley pun menemui Fenley. Dia pikir dia siapa? Datang hanya untuk memerasku. Bunuh dia! Siapapun yang bisa membunuhnya akan kuberi 10 juta rem. Baiklah Fenley, kali ini pasti kami tidak akan mengecewakanmu. Sin pun beralih ke villa keluarga besar Yorda. Apa? Kau yakin kabar ini emang benar? Iya ya, si bajingan itu belum mati? Ayah, apa perlu aku menyuruh orang untuk membunuhnya lagi? Jangan, tidak boleh gegabah dalam hal ini. Lebih baik kau urus saja urusanmu dulu. Bagaimana perkembangan Yuli? Yuli berbeda dari cewek lain, dia sangat cuek padaku, bahkan dia menolakku terang-terangan, aku juga punya harga diri ya. Harga diri cowok sangat penting, tapi terkadang malah sebaliknya. Kau seharusnya mengerti. Bagaimana jika aku menggunakan obat saja untuk menidurinya? Kau mau cari mati? Sin beralih ke sisi lain di ruang baca keluarga Yorda. Terlihatlah kakek Yorda, atau disebut kepala keluarga Yorda. Dia sedang berbicara dengan ayah kandung dari William Yorda, yang bernama David Yorda. Kenapa aku tidak boleh membawanya pulang? Dia adalah anakku. Karena dia tidak layak menjadi anak dari keluarga Yorda. Meskipun dia bukan dari anak Elin, tapi dia adalah putraku satu-satunya. Tolonglah ayah, biarkan aku membawanya pulang. Membawanya pulang sama dengan membawa pecundang pulang. Membawa orang gak berguna itu pulang. Hanya akan membuat keluarga Yorda malu. Masalah ini tidak perlu dibicarakan lagi. Selama aku belum mati, jangan harap dia bisa pulang. Akibat tidak dapat restu dari kepala keluarga Yorda untuk membawa William pulang. Ayah William pun seketika langsung frustasi.
Meminum alkohol tidak akan bisa memecahkan masalah. Ayah melarangku untuk membawa William pulang. Aku yang salah, sebab aku tidak bisa memberikan anak untukmu. Kau tidak bersalah, aku hanya merasa bersalah dengan ibunya William. Itu semua sudah berlalu. Oh iya, aku mau memberitahumu sesuatu. Perusahaannya William sepertinya sedang dalam kesulitan. Coba kau luangkan waktu untuk melihatnya. Apakah ini ulah mereka lagi? Tidak boleh asal menuduh. Kita belum punya bukti. Sin pun berpindah ke perusahaan Keti. Bu Katie, apa perlu? Aku carikan pendamping cowok. Pendamping cowok? Aku sudah punya tunangan, untuk apa mencari pendamping lagi? Bu, kau kan tahu sendiri Pak Yuda itu sangat genit. Lagi pula tunanganmu juga entah kemana. Jangan ungkit hal ini lagi. Selagi statusku masih bertunangan dengan bajingan itu, aku nggak perlu pendamping. William sebenarnya pergi kemana sih? Lagian Bu Katie, jelas-jelas ini bukan perusahaannya. Mau-maunya dia berjuang demi bajingan itu. Keti dan asistennya pun tiba di suatu tempat untuk dinner dengan Pak Yuda. Pak Yuda, maaf aku terlambat. Hahaha, kau terlalu sibuk kerja. Kami bisa memakluminya, Nona Katie. Ayo duduklah. Pak Yuda, bapak yang ini siapa ya? Ini Pak Landon Wijaya. Dia baru dipindahkan tugas ke perusahaan kami 2 hari yang lalu. Hahaha, Nona Keti emang hebat. Kami kalah jauh jika dibandingkan denganmu. Hahaha, jangan menyanjungku. Aku bisa begini juga karena kalian berdua. Pak Landon, sepertinya tanganmu sudah cukup lama bersalaman dengan tanganku. Aduh, maaf reaksiku sangat lambat. Mungkin akibat sudah tua. Minta pelayan menyajikan makanan dulu saja. Kita makan sambil mengobrol. Nona Katie, lebih baik sekretarismu disuruh keluar saja. Beberapa hal tidak baik jika diketahui orang lain. Jangan mendengarkan mereka. Bahaya banget jika aku tidak ada di sini. Tidak perlu, Pak Yuda. Aku sangat dekat dengan sekretarisku. Biarkan saja dia membantu kita menuangkan minuman. Kenapa? Apakah Nona Katie tidak percaya pada kami? Hal seperti ini saja tidak disetujui. Sepertinya tidak ada lagi hal yang perlu dibicarakan lagi di antara kita. Sangat menyebalkan, Dina. Kau keluarlah dulu. Tapi Bu... Dan dengan terpaksa, sekretaris Nona Keti pun harus keluar dari ruangan. Hahaha, halangan terakhir sudah tersingkirkan. Nona Katie, ayo kita bersulang. Nona Keti pun meneguk gelas pertama minuman anggur. Nona Katie, aku pikir kau adalah orang jujur. Ternyata kau sangat mengecewakan. Mengecewakan kenapa? Lihatlah, masih ada sisa anggur di gelasmu. Apa kau nggak tahu aturannya? Aturan macam apa itu? Aku meminum anggur, bukan menjilati anggur. Mana bisa nggak ada sisa sama sekali. Jadi maksudmu aku yang tidak paham aturannya? Nah kalau gitu kerja sama kita, selanjutnya kita sudahi saja. Hehehe, aku yang salah bicara, maaf. Aku minum segelas lagi, sebagai permintaan maaf. Hahaha, ini baru Nona Katie. Nona Katie cukup lugas. Nona Katie, aku akan bersulang segelas lagi denganmu. Pak Yuda, bisakah tagihan pinjaman perusahaan ini diulur lagi? Sudah minum begitu banyak. Sekarang dia sudah mulai mabuk. Hehehe, kondisi mabuknya saja sangat menggoda. Hahaha, aku jadi tidak sabar. Selama kau bisa menemani kami minum sampai puas hari ini, masalah tagihan itu bisa diatur. Terima kasih, Pak Yuda. 1 jam pun berlalu. Nona Katie, isi gelasmu kita bersulang lagi. Aduh, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku nggak bisa minum lagi. Jika aku minum lagi, aku akan benar-benar mabuk. Maaf, Pak Yuda, aku pergi ke toilet dulu. Nona Keti pun pergi ke toilet untuk membasahi mukanya, supaya efek dari alkohol itu berkurang. Bu, kau jangan minum lagi. Jika minum lagi keadaannya bisa bahaya. Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Kau benar-benar bikin kesal saja. Aku tunggu ibu di luar. Apakah ini layak hanya demi orang yang nggak berguna, demi tunangan yang nggak peduli denganku? Apakah ini layak? Enggak. Meskipun ini perusahaannya, tapi aku yang mengelolanya sampai besar. Bagaimanapun masalah ini harus diselesaikan. Walaupun aku harus minum sampai lambungku luka. Aku sudah kembali. Nona Katie, aku dan Pak Yuda sudah berdiskusi. Mengajakmu minum bergantian adalah hal yang tidak baik. Begini saja, ini adalah gelas yang terakhir. Habis ini kita tidak akan minum lagi. Benarkah? Terima kasih telah mengasihaniku. Kalau begitu, aku minum dulu. Nona Keti pun meminum minuman anggur yang terakhir. Namun dilihat, dari raut wajah Pak Yuda dan Pak Landon Wijaya, sepertinya ada yang disembunyikan dari mereka. Karena minum anggurnya sudah selesai, sekarang mari kita makan hidangan ini. Bagaimanapun caranya, aku harus makan yang banyak,
supaya efek alkohol ini tidak begitu parah. Dan tiba-tiba, kepala Nona Katie pun terasa pusing. Sial, ada sesuatu di dalam anggurnya. Berani-beraninya dua orang ini membiusku. Dikarenakan Nona Katie sudah tidak tahan, dia pun memutuskan untuk pamit ke toilet lagi. Aku tidak boleh berhenti. Semakin jauh aku kabur, semakin terselamatkan aku dari dua orang gila itu. Dikarenakan anggur yang diminum Nona Katie mengandung obat, akhirnya di pertengahan jalan dia pun terjatuh. Namun, tanpa disangka, ada orang yang menampungnya, dan ternyata itu adalah William. Hehehe, tidak kusangka kita akan bertemu seperti ini. William pun membawa Nona Katie masuk ke dalam ruang awan. Padahal dia baru saja dari toilet. Apa jangan-jangan dia kabur? Jumlah obat yang kumasukkan sudah cukup untuk membuat cewek manapun gak tahan. Sekarang pasti lututnya lemas. Ayo Pak Yuda, kita kejar dia. Dikarenakan Nona Katie tadi sempat tidak sadarkan diri, William pun segera menempatkan Nona Katie ke dalam pemandian air hangat. Beberapa menit kemudian, Nona Katie pun tersadar. Kau pasti merasa tidak nyaman, bertahanlah. Sekarang aku tidak punya obat untuk menetralisir gejala yang sesuai. Aku juga perlu beberapa bahan khusus untuk membuat ramuannya. Kenapa pengirimnya masih belum sampai juga ya? Di dunia asalku, aku bahkan tidak mempunyai pacar, dan di sini aku malah sudah mempunyai istri, rasanya aneh banget. Dan tiba-tiba pun Nona Katie bangun dan langsung merangkul tubuh William. Diakibatkan William belum memiliki obat penawar. Nona Katie pun masih terpengaruh oleh obat gila yang diberikan Pak Yuda dan Pak London, dan Nona Katie pun terus memaksa William untuk melakukan hal yang terlarang. Hentikan, tolong hentikan. Aku bukan orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Please jangan paksa aku. William yang asli, sudah banyak salah padanya. Jika malam ini aku menidurinya, pasti dia kasihan banget. Gitu, aku pasti bisa menahannya. Tekadku kuat, mana mungkin bisa digoda seperti ini. Au! Hei, turunlah. Sekarang bukan waktunya untuk kau bangun. Obat emang lebih bisa diandalkan daripada tekad. Ini tidak nyaman banget. Aku mohon ayolah. Berapa banyak obat yang diberikan oleh para bajingan itu? Kalau dia begini terus, dia bisa mati. Akhirnya pengirim obatnya sudah datang. Setelah obatnya datang, William pun segera membuat resep untuk menetralisirkan keadaan Nona Katie. Sekarang tidak ada alat untuk memasak obatnya. Ya sudahlah, bikin obat seadanya saja. Walaupun efeknya berkurang, tapi ini sudah cukup untuk menetralisirkan racun di tubuhnya. Dan obatnya pun sudah siap. Sekarang, waktunya untuk memberikan obat itu kepada Nona Katie. Obat ini harus dioleskan ke area tertentu. Aku harus membuka bajunya dulu. Maaf Nona, aku bersikap lancang. Ini untuk kebaikanmu. Setengah jam pun berlalu, dan Nona Katie pun masih tertidur pulas. Kalau bukan karena Fanny memberitahuku tepat waktu, entah hal apa yang akan terjadi malam ini. William yang asli berengsek banget, bisa-bisanya membiarkan seorang wanita menderita seperti ini. Kau beristirahatlah para bajingan itu, biar aku yang urus. Baiklah, kisah Dewa Obat part 10 sampai di sini saja. Yang belum lihat part sebelumnya, bisa lihat di deskripsi ya. Bantu subscribe channel ini yuk, dengan like, komen, dan subscribe. Semoga terhibur. Dan sampai jumpa di Dewa Obat part 11.